lo mau minum wine, lo mau minum whisky, lo mau minum bir, vodka apapun, sama lo menjadi peminum yang bertanggung jawab dan tidak mengganggu orang lain atau kepentingan bersama, itu udah paling keren. Hai, Drink or Drunk, jumpa lagi dengan Bobby. Oke. Suasana weekend ya, terus baru bikin video lagi ya. Terus thanks juga untuk semua yang udah respon, ngasih komen, pertanyaan, baik itu melalui YouTube langsung ataupun Instagram dan Twitter ya. Jadi gue sangat berterima kasih karena ternyata channel Drink or Drunk ini banyak responnya. Yang terutama sih gue mau berterima kasih sama semua orang yang mau belajar tentang wine. Dan thank you juga semua dengan komen positifnya ya. Walaupun nggak semuanya bisa gue jawab dengan tepat. Sesuatu yang bisa dibilang pasti enak atau nggak enak, karena itu kan kembali ke selera ya, kalau yang pertanyaan soal wine. Tapi kalau untuk soal pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya pengetahuan atau wine knowledge, mudah-mudahan selama ini bisa diterima dengan baik ya. Itu yang paling penting. Oke, nah nanti kita balik lagi setelah yang satu ini. Ya, oke. Jadi apa nih kali ini yang mesti dibahas? Lumayan yang dibahas kali ini ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Oke. Pertama, ini gue sangat menghargai ini, Om. Untuk menjadi seorang wine sommelier, kendala apa aja sih yang mesti dihadapin? Jadi gini, jadi menjadi wine sommelier itu sebenarnya kendalanya nggak ada ya. Menjadi wine sommelier itu pertama lo mesti suka dengan wine-nya, lo mesti suka dengan apa yang lo kerjain, dan yang terpenting lo mesti ngulik ya. Ngulik dalam arti kata di sini, lo mesti rajin update tentang tren mengenai wine, terus wine-wine yang baru di dunia ya, terus wine-wine yang beredar di pasaran,
Dan yang paling penting, kalau lu bekerja di suatu outlet atau gerai wine atau restoran yang menyediakan wine, ya, lu harus tahu market wine yang banyak dicari oleh peminat wine, terutama di Jakarta atau di Indonesia lah ya. Nah itu yang mesti lo keep up. Dan yang paling penting, lo mesti tahu cara memberikan wine service yang proper ke customer atau penikmat wine yang datang ke tempat lo. Ya, nah kalau kendalanya sih sebenarnya nggak ada. Ya, gue sendiri secara pribadi, gue ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk orang-orang yang dulu pernah mengajarkan gue dan melatih gue untuk bisa sampai sekarang. Ya, dari cara belajar mengenai wine sendiri dari basic, cara minum wine yang benar, cara nyobain makanan dengan wine. Ya, dan untuk makanan, gue mau terima kasih banyak untuk almarhum Pak Bondan ya, yang waktu itu banyak banget ngelatih gue bersama tim sommelier lainnya di tahun 2008 ya. Beliau sangat detail untuk gimana sih cara mencoba dan merasakan makanan yang benar. Nah, itu gue sampai sekarang masih terngiang dan termasuk tim-tim yang lainnya ya. Oke, terus pertanyaan kedua nih ya. Nah, pertanyaan kedua ini kenapa gue pengen menghela napas? Sebagai wine sommelier, takut nggak sih Om dibilang sebagai seorang pemabok atau pecandu alkohol? Di video-video gue sebelumnya gue pernah nyeritain ya, kita menjadi seorang wine sommelier, kita bukan pemabuk, kita bukan drunken master, kita bukan orang yang mempunyai problem dengan alkohol. Tapi kita mencoba untuk merekomendasikan atau mensuggest lah, memberi rekomendasi ke semua penikmat wine untuk memilih wine-nya secara benar dan baik ya. Terus kalau memilih wine itu sebaiknya jangan terlalu terburu-buru karena tren, karena apa kata orang, karena Google, karena aplikasi. No, jangan. Kalau bisa, kalau memang kalian sudah mencoba wine, percayalah sama cita rasa atau selera masing-masing ya. Jangan katanya si ini wine-nya enak, katanya si itu wine-nya enak ya. Jangan ya. Karena setiap orang mempunyai cita rasa yang berbeda nih. Jadi tolong please, rekomendasi boleh, referensi boleh, tapi jangan ditelan bulat-bulat. Kenapa? Karena satu wine yang dengan brand yang sama, tapi tahun atau vintage yang berbeda, pasti akan mempunyai rasa yang berbeda. Karena suhu udara, temperatur, musim cuaca yang berubah tiap tahunnya akan memberikan efek yang cukup banyak kepada satu produk wine ya. Biarpun contohnya nih di sebelah gua ya ada white wine Joseph Drouhin ya, Joseph Drouhin Chardonnay dari Burgundy ya, dengan grape yang sama ya, tapi tahun yang beda, mungkin punya rasa yang beda ya. Nanti kita akan coba nih, karena ada pertanyaan yang lumayan menarik buat gue sebenarnya, pembelajaran yang cukup bagus banget mengenai wine. Oke, ini pertanyaan ketiga nih ya. Pertanyaan ketiga adalah, Om, ini lucu banget nih. Saya mau pairing wine nih, daging dengan white wine. Menurut Om apa itu salah? Oke. Jadi mengenai wine and food pairing, menurut gue sekarang tidak ada yang benar atau salah. Ya, kalau zaman dulu white wine dengan white meat, red wine dengan red meat, ya itu adalah pedoman dasarnya ya. Kenapa? Biar orang nggak bingung. Tapi zaman sekarang, aduh, karakter wine itu udah banyak banget. Wine itu udah banyak jenisnya. Wine itu udah banyak yang bikin. Bahkan negara-negara yang top pun sekarang udah ngebuka kebun anggur atau winery di mana-mana. Ya. Jadi kalau nanya benar apa atau salah, nggak ada yang salah. Kembali ke selera. Yang terpenting kalian mesti tahu dulu nih, notice dulu saat kalian minum white wine dengan red meat, sausnya apa gitu ya. Karena ada beberapa hal saat lo minum white wine terus dengan red meat ya, tapi dengan saus yang nggak terlalu kencang, kemungkinan wine-nya jadi agak berat atau alkoholnya jadi dominan ya. Ada beberapa suka, ada beberapa yang nggak suka ya. Kembali ke sausnya. Kalau sausnya yang mungkin kayak Asian sauce atau spicy ya, dengan white wine yang
vintage, bisa jadi malah jadi enak ya. Oke. Nah sekarang apa nih kita lihat. Oke ya, peminum wine dengan peminum whisky lebih keren mana? Oke, peminum wine dengan peminum whisky keren mana? Menurut gue sih lebih keren kalian semua. Kalau kalian bisa minum secara bertanggung jawab, bijaksana, dan pandai-pandai mengatur selera ya. Jadi maksud gue mengatur selera, jangan berarti minum itu harus mabok ya. Lo mau minum wine, lo mau minum whisky, lo mau minum bir, vodka, apapun, sama lo menjadi peminum yang bertanggung jawab dan tidak mengganggu orang lain atau kepentingan bersama, itu udah paling keren menurut gue. Karena gue sendiri terus terang, gue dulu suka minum ya, cuman berjalannya waktu gue juga udah mulai ngatur selera gue ya. Gue mulai gue minum secara occasion nih, kalau emang mesti minum ya minum, kalau enggak ngapain cari minuman ya. Tetap kesehatan nomor satu ya, itu masukan dari gue, itu secara pribadi ya. Jadi kalau tanya lebih keren mana minum whisky, lebih keren kalau lu bisa minum secara bertanggung jawab. Oke ya. Pertanyaan keempat, gila banyak banget yang ngasih. Sorry nih kalau gue nggak bisa jawab semuanya ya, banyak banget yang ngasih pertanyaan tiap minggu ya, tapi gue senang ya karena gue bisa sharing informasi, dan mudah-mudahan dengan channel gue ini semua orang bisa minum dengan mantap ya, mantap dan pinter lah maksud gue ya. Oke, pertanyaan keempat ya, Om, gue ada minum white wine nih, Chardonnay ya. Menurut Om, Chardonnay yang enak tuh dari mana? Prancis kah? California, Australia, atau Chili? Kalau gue dari negara manapun itu, selama occasion yang tepat, wine itu akan enak. Jadi wine enak itu mana? Wine yang enak itu adalah wine yang kalian suka. Wine yang benar-benar kalian mau, itu adalah wine yang enak. Sebelah gue ini ada wine Joseph Duhang, Chardonnay, La Forêt. Wah, vintage-nya 2016. Nah tuh, ya. 2016 berarti dia udah cukup mature untuk diminum, ya, ready to drink. Jadi menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih kalau misalnya 2016, ya udah 5 tahun nih, ya. Terus apalagi dia di aging di oak barrel, ya. Di oak barrel tuh biasanya dia ngasih karakter aroma yang benar-benar earthy banget. Earthy banget di sini artinya dari hints aromanya pun dia itu udah tipe soilnya juga udah ini banget lah, kuat banget ya. Terus biasanya kalau dia di aging di fermented di aging di barrel aging, nah itu ada yang kedua karena suka dia ada aroma vanila ya, vanila, atau kadang-kadang suka ada aroma kayak nati atau kacang-kacangan gitu ya. Nah ini kita coba nih, mestinya sih Chardonnay tahun 2016 udah cukup mature ya. Kita akan coba dulu. Aduh, ini sih top banget ya. Oke. Gelasnya juga ya. Ini gue pakai gelas Chardonnay atau gelas Chablis glass. Ya, makanya bentuknya dia kayak burgundy gelas ini. Bentuknya kayak balon ya. Dari colornya sih udah lumayan kuning ya, bright, tapi udah bener-bener menguning ya. Nah, ini kalau white wine itu dia semakin lama dia warnanya semakin gelap ya. Dari yang clear bisa jadi gold. Ya, berbeda dengan red wine. Kalau red wine dia semakin tua dia warnanya semakin broken. Nah, ini kalau gue lihat sih warnanya udah yellowish ya. Nah, ini dia. Jadi gini, gue kalau testing wine itu saat gue cium aroma pertamanya, nah ini tuh ada
yang gue take note di sini adalah mangga manis yang udah mateng. Terus di belakangnya ada sedikit, kalau kalian ambil madu, taruh di sendok, kalian cium. Nah itu ada namanya honey notes. Ya, itu dia. Oke. Kita swirl. Ya. Kita lihat, kalau memang dia udah vintage yang udah 5 tahun berarti ya, 2016 ke 2021. Ini dia. Ini yang gue suka. Ya. Ada aroma vanilla. Ya. Nah, kalau gue tes wine, itu yang pertama, saat kalian teguhan pertama di lidah, kalau minum white wine itu ada beberapa poin yang mesti di take notes. Pertama, fruitiness, ya, itu aroma buah-buahannya itu. Kedua, acidity, ya, seberapa asamnya white wine ini, ya. Terus ketiga, dia dry apa enggak sih, gitu kan. Nah, yang keempat ini adalah aftertaste-nya, ya. Aftertaste-nya ini apakah dia langsung hilang, atau dia medium taste masih ada, atau dia long lasting. Yang saat ditelan masih ada, bisa lo rasain kayak aroma-aromanya yang bisa di mulut, ya. Nah, ini dia. Mestinya sih tadi gue udah masukin di kulkas, bahkan di freezer, gue pengen dinginin, terus gue buka dikit supaya agak nggak terlalu supaya nggak terlalu over chilled, nggak terlalu dingin lah, ya. Nah, menurut gue ini wine, menurut review gue ini skalanya 8 out of 10. 8 out of 10 itu gini, kenapa gue bisa ambil 8 dari 10, ya. Kalau wine itu selalu pertama, apa yang kita pikirin saat kita cium dengan yang kita rasain itu sinkron, sama, ya. Gue berpikir Chardonnay Burgundy ini very textbooks. Oh, ternyata enggak, ya. Terus kedua, acidity-nya udah nggak terlalu ngegigit, udah nggak terlalu pakem, karena dia udah termasuk vintage, ya, udah 5 tahun berjalan. Terus ketiga, aromanya masih oke. Nah, ini yang bikin dia poinnya jadi bisa ke 8. Nah, yang kenapa gue bilang 8 dari 10 bukan 10-10. Pertama, gue berharap wine ini setelah ditelan tuh ada long lasting flavor, maksudnya lebih lama. Ternyata setelah dulu gue diajarin saat minum wine itu ada namanya 7 second aftertaste. Jadi 7 detik setelah ditelan, nah itu aftertaste-nya gimana? Apakah masih ada atau hilang, ya? Ternyata setelah detik keempat kelima itu udah mulai pudar, ya. Nah, itu yang bikin gue, oh oke lah, berarti ini wine ini sebenarnya recommend untuk makan, ya. Ini adalah wine yang kalian bisa nikmatin sehari-hari. Kalau mau rame-rame, bisa beli coba Joseph Drouhin, ya. Atau kalian mau coba lagi yang lebih top, bisa langsung cari yang Chablis, ya. Banyak daerah-daerah Burgundy yang ngeproduksi Chardonnay mantap-mantap, ya, dengan kualitas yang tinggi, karena Chardonnay yang terkenal itu kan di Burgundy, ya, baik itu yang Village atau yang AOC-nya, ya. Nah, itu dia mengenai Chardonnay. Jadi kalau ada yang nanya dari mana Chardonnay yang enak, ya, berhubung gue lagi minumnya Burgundy, ya, Joseph Drouhin, dan ini bukan wine yang sembarangan. Ini sih menurut gue enak banget, ya. 8 dari 10, ya. Jadi oke banget buat gue, ya. Saking oke-nya gue mau tambah dikit lagi. Nah, kenapa sih gelasnya yang kayak gini nih? Nah, ini sedikit fun and fact. Jadi gelas Burgundy atau ya gelas Burgundy, ya, Chardonnay atau Pinot Noir, dia selalu kayak gini karena yang di maintain itu adalah aromanya,
ya. Aromanya mereka ini unik sebenarnya, ya. Nah, ini setelah gue tuang, ini aromanya tuh bener-bener keluar karakter dari Chardonnay. Nanas. Kalau orang bule bilang aromanya kayak pineapple, you know, pineapple ya, agak berisik ya. Mantap, ya. Oke lah, ya. Nah itu tadi sekilas penjelasan mengenai Chardonnay. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk yang udah komen, respon, dan setia menonton channel Drink or Drunk, ya. Sekali lagi, channel ini dibuat bukan untuk sok-sokan atau belajar minum alkohol sebagai seorang pemabuk, tapi channel ini dibikin untuk men-sharing dan memberikan knowledge, informasi supaya kalian bisa pandai-pandai memilih minuman secara bijaksana dan pintar, ya. Bagi orang yang suka minum alkohol, hindarilah menjadi orang yang doyan minum sampai mabuk, ya. Karena biar bagaimanapun segala sesuatu yang dikonsumsi berlebihan itu tidak baik, ya. Seperti biasa, gua Bobby Koor Putih, minum boleh, mabok jangan.